Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17 lebih 20 menit guys, masih di tanggal yang sama ya, 17/12/2022 guys. Meneruskan info tadi pagi ya, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk keadaan global crypto market cap lebih baik kalau kita bandingkan dari tadi pagi ya, mengalami kenaikan dan sekarang masih merah di 2,79% ya, tapi lebih baik guys. Begitu juga dengan Bitcoin ya, untuk penurunannya di 2,45% dalam waktu 24 jam ini setelah pergantian candle, dan untuk Ethereum turun di 3,49%, lebih baik dari tadi pagi. Begitu juga dengan BNB, meskipun masih terlalu dalam juga ya kalau kita lihat di sini, tapi sudah menunjukkan adanya peningkatan untuk harganya. Nanti kita akan cek untuk chartnya. Dan XRP, Dogecoin, Cardano, dan beberapa altcoin lain ini juga mengalami penurunan, tapi sudah ada pembalikan arah ya, cukup lumayan guys. Nanti kita akan lihat. Dan kita langsung saja menuju ke pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai yang ada di chart ini. Kalian bisa lihat di sini untuk pergerakan hari ini ya, sampai pukul sekarang ini masih hijau ya, setelah pergantian candle. Dan ini tanda yang bagus. Dan semoga aja ini akan tetap bertahan di area trendline yang sudah kita buat tadi siang ya. Kalau ini masih bertahan di sini, nanti artinya akan naik lagi, mungkin akan menuju ke area resisten di 18.800 atau akan menuju ke area resisten di area ungu ini guys. Jadi untuk sementara masih belum ada pergerakan harga yang cukup signifikan ya. Ini bagus. Dan kita lanjut aja untuk informasi yang pertama ya. Dan ini masih berhubungan dengan Binance dari cryptoglobe.com, di mana di sini CEO dari Binance ya, yaitu Changpeng Zhao, mengatakan bahwa aset pertukaran ini didukung satu ke satu ya, dan tidak ada krisis likuiditas guys. Nah ini menarik ya. Jadi CEO pertukaran cryptocurrency terkemuka Binance, yaitu Changpeng Zhao, baru-baru ini membela bahwa pertukaran ataupun exchange-nya ini memegang aset pelanggan yang didukung satu ke satu ya, atau 1:1, sehingga tidak menghadapi krisis likuiditas selama perjalanan di bank. Selama wawancara dengan CNBC Squawk Box, Hot Aaron Sorkin, Zhao membela bahwa Binance tidak memiliki krisis likuiditas dan menutupi penarikan pengguna saat mereka masuk. Dan Changpeng Zhao berkata, orang dapat menarik 100% aset yang mereka miliki di Binance, dan kami tidak akan memiliki masalah pada hari tertentu. Jadi 100% pengguna menarik 100% aset, dan kami akan baik-baik saja. Changpeng Zhao juga menunjukkan ya bahwa model bisnis pertukaran cryptocurrency sangat berbeda dari model bisnis tradisional yang digunakan oleh bank, yang mengandalkan cadangan fraksional. Perkataannya, profesional keuangan tradisional dan regulator percaya ya bahwa pertukaran atau exchange itu dapat berjalan dengan cadangan fraksional juga, tetapi itu tidak baik guys. Dan dia pun menambahkan bahwa di kripto tidak ada bank sentral yang mencetak uang untuk menyelamatkan bank ketika terjadi krisis likuiditas. Jadi bisnis kripto harus memegang aset pengguna satu persatu, dan itulah yang kami lakukan, dan ini sangat sederhana, kata Changpeng Zhao ya. Binance baru-baru ini melihat volume penarikan dari platformnya meledak di tengah kekhawatiran mungkin tidak ada aset pengguna yang disimpan secara terpisah ya dari dana bursa itu sendiri. Penarikan dilakukan setelah Binance dikritik karena hanya menunjukkan bagian dari aset dan liabilitasnya dalam bukti cadangan dan laporan verifikasi bukti liabilitas yang dirilis selama seminggu terakhir, yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi afiliasi Afrika Selatan, Mazars. Douglas Carmichael, seorang profesor akuntansi di Baruch College dan mantan auditor kepala Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat, mengatakan dia tidak dapat membayangkan ya itu menjawab semua pertanyaan yang akan dimiliki investor tentang kecukupan agunan. CEO Kraken Jess Powell juga mengkritik laporan tersebut dan mengatakan laporan itu menampilkan aset yang dapat dipertukarkan, saldo negatif, dan agregasi berdasarkan kelas. Selama wawancara, Changpeng Zhao mencatat perusahaan tersebut bekerja sama ya dengan auditor untuk meningkatkan transparansi dan mengungkapkan kewajibannya. Binance katanya tidak berhutang apapun ya kepada entitas lain manapun, dan tidak mengambil investasi modal Ventura, dan tidak memiliki pinjaman kepada pihak lain yang menjadi sandarannya. Binance adalah jenis organisasi yang sangat sederhana guys, dan sangat mandiri, dan kami mengelola uang tunai kami dengan sangat sederhana ya, kata Changpeng Zhao. Data Nansen juga menunjukkan Binance masih memiliki aset digital senilai lebih dari 52 miliar dolar di walletnya, dengan lebih dari 50% berada di BUSD, USDT, dan Bitcoin guys. Tambahan juga untuk informasi
tentang Binance ini ya, seperti yang dikutip dari baincrypto.com, di mana Binance ini mendapat laporan cadangan lain untuk auditor di Crypto guys. Nah ini menarik ya. Jadi Binance telah mengakhiri 1 minggu lagi ya untuk feed-nya ya. Jadi kabar-kabar tentang ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan dengan laporan lain tentang bukti cadangannya guys. Tapi Mazars, penulis laporan cadangan sebelumnya, secara bersamaan menjauhkan diri dari industri ini. Jadi raksasa pertukaran dilaporkan menugaskan CryptoQuant untuk melihat cadangan Bitcoin-nya, mengikuti laporan Mazars awal bulan ini. Penyedia analitik melaporkan bahwa simpanan pelanggan Bitcoin Binance dijamin 97% oleh aset bursa, yang meningkat menjadi 101% ketika Bitcoin yang dipinjamkan kepada pelanggan disertakan guys, seperti yang terlihat di sini ya. Investigasi mereka juga menemukan bahwa tidak seperti FTX, token asli Binance, BNB, bukanlah bagian besar dari cadangannya seperti laporan Mazars sebelumnya, dan tidak ada koin atau token lain yang dipertimbangkan. Yang penting, CryptoQuant menyatakan bahwa Binance tidak menghadapi skenario FTX tanpa selamat datang untuk pengguna pertukaran dan ekosistem kripto yang lebih luas. Pada hari Jumat, Mazars menjauhkan diri dari industri cryptocurrency dan menurut Bloomberg, auditor menangguhkan semua pekerjaan untuk klien kriptonya. Langkah tersebut mengikuti rilis laporan kontroversial tentang Binance minggu lalu. Menanggapi reaksi tersebut, Mazars menghapus laporan tersebut dari situs webnya guys. Meskipun dia pahami secara luas sebagai audit tanpa berterima kasih kepada CZ sendiri, laporan tersebut sebenarnya adalah AUP guys, atau prosedur yang disepakati. Intinya, penyelidikan yang kurang ketat terhadap cadangan mereka. Jadi Mazars mengatakan dalam pernyataan email bahwa ini karena kekhawatirannya tentang cara laporan ini dipahami oleh publik. Mazars juga telah melepaskan diri dari pekerjaannya dengan KuCoin dan Crypto.com karena tidak ada laporan yang dapat ditemukan di situs webnya. Perwakilan dari Crypto.com juga menyatakan bahwa perusahaan berencana untuk terlibat dengan firma audit terkemuka pada tahun 2023. Menurut Forbes, firma audit yang relatif kecil Armanino juga mengonfirmasi ya tidak akan lagi bekerja dengan klien kripto, dan Armanino membawa reputasi di antara komunitas kripto untuk mengaudit FTX pertukaran yang telah runtuh kemarin. Kemudian pertanyaannya, siapa yang mengaudit kripto sekarang? Mazars dan Armanino sama-sama terlibat ya dalam beberapa perusahaan cryptocurrency terbesar seperti FTX, Binance, Nexo, Kraken, dan juga Crypto.com. Namun dengan perusahaan-perusahaan ini tidak lagi bekerja dengan sektor tersebut, menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang akan melakukan audit independen. CPA, Armanino, dan Prager Metis sama-sama membawa tuduhan kebutaan yang disengaja terhadap pemerasan dengan pertukaran yang memalukan dalam gugatan yang diajukan bulan lalu. Kontroversi baru-baru ini tidak akan banyak membantu konsumen dari kebutuhan verifikasi cadangan independen yang telah meledak sejak runtuhnya FTX. Jadi untuk sementara kita tunggu aja ya langkah-langkah yang akan diambil oleh Changpeng Zhao ini, dan pertanyaannya apakah nanti Changpeng Zhao ini akan merekrut atau memakai auditor yang lain. Bisa saja terjadi guys. Dan jika mau, Changpeng Zhao ini juga bisa meniru seperti Coinbase ya, dimana Coinbase itu auditornya namanya kalau nggak salah tuh Deloitte guys, kalau nggak salah ya, namanya Deloitte. Dan tidak menutup kemungkinan bisa saja Changpeng Zhao akan merekrut Deloitte juga untuk mengaudit reserve-nya guys. Nanti kita akan tunggu untuk informasinya ya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari zcrypto.com ya. Jadi di tengah penurunan harga yang sedang bearish kali ini, justru para Bitcoin whales ini malah menggandakan pembelian Bitcoin mereka guys, meskipun ada rintangan secara makro guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi Bitcoin sebagai cryptocurrency terbesar berdasarkan nilai pasarnya ini jatuh yang lebih jauh pada Jumat karena komentar hawkish oleh Ketua The Fed Jeremy Powell pada Rabu terus membebani investor. Sejak mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada November tahun lalu ya, Bitcoin telah kehilangan lebih dari 75% nilainya berkat berbagai faktor tentunya. Upaya oleh harga untuk pulih digagalkan awal bulan lalu oleh bencana tak terduga dari pertukaran kripto FTX, mengirimkan harga di bawah dukungan psikologis di $18.300 yang semakin sulit untuk ditembus. Menurut data dari Into the Blocks, hanya 36% ya dari pemegang Bitcoin yang mendapat untung dengan harga saat ini. 14% mencapai titik impas dan 51% berada di zona merah. Khususnya mayoritas dari mereka yang untung adalah investor yang telah memegang koin selama lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, mayoritas investor terus memiliki pandangan yang bearish pada Bitcoin, yang merupakan salah satu sinyal paling umum dari perubahan tren yang akan datang. Investor mendapat lebih banyak Bitcoin.
Namun meskipun harga kripto terus turun, jumlah investor Bitcoin yang menumpuk Bitcoin baru-baru ini telah meningkat guys, berdasarkan data dari Glassnode. Alamat Bitcoin yang memiliki antara 100 hingga 10.000 Bitcoin telah membeli 726 juta dolar dalam bentuk Bitcoin dalam 9 hari terakhir guys. Glassnode menulis pada hari Kamis kemarin, menambahkan bahwa 40.747 lebih banyak Bitcoin senilai 726 juta dolar telah secara kolektif memasuki dompet Whales atau paus ini di dompet utamanya dalam periode tersebut guys. Dan penting ya untuk dicatat bahwa kategori ini hanya mewakili 0,0364% dari semua alamat Bitcoin yang ada. Namun meskipun kecil, grup ini biasanya membuat keputusan yang mengarah ke pergerakan harga di masa depan. Stablecoin juga telah memberikan gambaran yang menggembirakan guys, di mana aset stablecoin seperti USDT, BUSD, dan DAI juga dibeli dengan cepat. Ini adalah resep untuk hal-hal yang baik, tambah perusahaan itu guys. Nah ini bisa kalian lihat ya untuk stablecoin Whale dan juga Shark Address yang telah mengakumulasi secara masif ya. Kalian bisa lihat naiknya cukup signifikan banget guys. Ini petanda yang baik. Jadi dari bagian di atas mengilustrasikan persentase pasokan yang dipegang oleh alamat pergerakan harga utama untuk Bitcoin, USDT, USDC, BUSD, dan juga DAI, dan dapat digunakan untuk mengungkap harga kripto di masa depan guys. Menurut perusahaan, ketika garis ini sebagian besar turun, itu bukan pertanda bagus, karena ini menunjukkan pemain kaya dan investor institusional keluar dari pasar. Bagian tersebut menggambarkan peningkatan minat oleh pemain yang lebih terkemuka untuk membeli aset tersebut setelah mengurangi kepemilikan mereka selama sekitar 14 bulan berturut-turut. Meskipun kami belum melihat perputaran harga, dengan paus akhirnya terakumulasi ya daripada dibuang, dan pasang surut Bitcoin mungkin akan segera terjadi. Pada saat pers, cryptocurrency terbesar berdasarkan nilai pasar diperdagangkan pada 16.829 dolar setelah penurunan di 3,84% dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya kemarin, harga berusaha untuk pulih ya, melonjak sebanyak 17.486 dolar setelah memantul dari dukungan mingguannya atau time frame weekly-nya ya, di 17.250 dolar sebelum memburuk lagi guys. Nah ini bagus guys, bisa dibilang sebagai pertanda ya bahwa para whales ini justru malah seneng dengan adanya penurunan Bitcoin ini, karena mereka itu bisa serok bawah lagi lebih banyak, akumulasi lebih banyak lagi, sehingga di next bull run nanti mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah pertanyaannya, apakah kita juga mau ikutan atau kita cuma melihat aja? Kita diskusi di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.